karakter ini memang earn it gitu ya. Ya memang dia layak dapat showcase di adegan itu. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Jadi kau setuju si Domu kawin sama Sunda, si Gabe terus ngelawak nggak jelas kayak gitu. Si Saat yang harusnya tinggal di sini urus orang tuanya, malah entah siapa yang diurus di sana. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Oke, Ngeri-Ngeri Sedap disutradari oleh Benedion, Raja Guguk. ini Film kedua ya setelah Ghost Rider ya. Ghost Rider yang nembus 1 juta penonton. Iya benar-benar. Jadi ini cerita tentang keluarga Batak ya. Keluarga Purba ya. Iya. Di daerah Toba. Di awal nih diceritain bahwa mereka punya 4 anak, suami istri yang diperankan oleh Arswendi Bening dan Tika Panggabean. Punya 4 anak, 3 cowok dan 1 cewek. Yang 3 cowok ini merantau. Berbagai tempat di Jawa nih ya. Iya. Satu di Bandung, satu di Jakarta, satu di Jogja. Orang tua ini mau bikin pesta buat opung. Nenek mereka, nenek dari si bapak ya. Adalah pesta adat gitu ya. Pesta adat, suap-suapan cucu. Nah artinya cucu harus datang kan, gitu loh. Nah sementara 3 ini kan tadi yang lo bilang tuh merantau. Gimana supaya mereka datang gitu, dan ternyata nggak semudah itu. Karena gitu. mereka udah punya kehidupan, kesibukan sendiri-sendiri. Di atas kertas itu jawabannya, tapi ternyata ada di balik itu tuh yang memang mereka slack nih sama bokapnya, dan ketika mereka dewasa mereka merasa bahwa bukan yang ngelawan ya, tapi gue udah berani bersikap sendiri gitu. Nah jadi usaha si bapak dan ibu ini untuk ngerayu anak-anak mereka supaya pulang. Usahanya adalah dengan pura-pura bercerai. Pura-pura cerai. Ya supaya anak-anaknya mau datang, karena kalau cerai kan wah itu suatu masalah besar ya. Mungkin masih bisa didiskusikan antara keluarga gitu. Apalagi mereka Kristen kan, nggak mengenal istilah cerai kan. Tapi suatu kebohongan apa sih yang mau dihasilkan dari suatu kebohongan gitu kan? Either lo harus maintain itu dengan kebohongan-kebohongan berikutnya, atau ya terbongkar. Gitu. Ya itu filmnya ya. Itu filmnya. Gimana menurut lo? Gue Ngeri-Ngeri Sedap kan dari judulnya tuh kayaknya wah potensi untuk komedi nih, komedi keluarga. Ternyata lebih ke drama ya. Komedi itu tapi maksudnya konfliknya nih lebih ke drama, dan kayaknya mungkin bisa relatable ke banyak orang ya. Dan agak angin segar nih dengan ngelihat film Indonesia yang produksinya digarap dengan serius gitu. Nah, dan ini juga berani karena bintangnya itu nggak ada yang bisa dibilang bintang komersil gitu kan, gitu. Atau yang dipilih karena followers Instagramnya. Nggak, ini benar-benar sesuai kebutuhan. Semuanya orang Batak asli. Pertama, kedua yang juga berani, pemeran anak nih komika kan? Komika. Dan mereka ternyata menunjukkan dramatic chops-nya ya. Gitu. Mengejutkan sih gitu. Bagusnya para pemeran anak-anak nih, Boris Bokir, Lolox, Indra Jegel, Gita Bebita, gitu ya. Semuanya bagus di sini. Kan yang anak cewek satu-satunya, dia yang stay di kampung kan, ngejaga orang tua. Biar gimana tuh harus ada anak yang ngejaga orang tua. Di sebuah keluarga besar tuh biasanya tuh ada satu yang kayak gitu. Suka atau nggak suka, rela atau nggak rela, masih ada satu yang nyisa. Nah, sementara di adat Batak sebetulnya itu kerjaannya si bungsu anak paling kecil, cowok terakhir ya, atau anak bungsu. Anak bungsu, anak paling kecil, yang nanti memang otomatis dia si penerima warisan. Tapi anak-anaknya itu yang kayaknya tradisi yang nggak harus dipertahankan juga gitu, kayak gitu. Nah, si tokoh si Sarma nih yang diperankan oleh Gita Bebita sebagai satu-satunya perempuan, satu-satu yang menetap
di kampung jaga orang tuanya, tapi dia taken for granted gitu. Dia kayak dianggap gak ada karena orang tuanya kayaknya yang gak ada itu, yang pergi itu yang dirindukan, yang di depan mata tuh ya udah kayak biasa aja Iya, gitu. betul. Nah, sepanjang film tuh ya dari awal tuh kok ngerasain gila ya, pedih banget nih ya di posisi dia gitu loh. Dan kemudian gue pikir nih bakal kayak gimana, ternyata payoff-nya ada di belakang, dan menurut gue memang harus kayak gitu gitu loh. Nah, lo gimana? Ini berasa banget filmnya. Gambarnya bagus-bagus, apalagi ini background Danau Toba ya. Yang kita jarang lihat di film mainstream kita kan. Ya, jarang lihat. Terus secara komedi, gue lebih suka yang kayak gini. Yang apa ya? Nggak terlalu slapstick. Bisa ada beberapa tempat di mana gue ketawa gitu, tanpa harus ngomongin toilet dan lain-lain. Gue merasa terhibur sih. Dan nggak ada, maksudnya untuk memancing tawa tuh nggak perlu dibikin adegan-adegan yang sebetulnya nggak nyambung ke cerita gitu ya. Semuanya berbaur di sini, gitu, sesuai kebutuhan, gitu. Iya, sama kayak gini yang gue biasanya film-film mainstream kita yang settingnya di daerah itu atau di luar negeri itu kan turistik ya, kayak ini yang tempat indah gitu kan, ini yang ini, tapi Ada karakter itu kayak nggak nyatu sama lokasi. Kayak lu katanya penduduk situ, tapi kok kayaknya beda sama yang lain. Nah, kalau di sini nggak ya, gitu. Di sini tuh yang kayak ya udah gitu, kita percaya gitu, mereka asli situ. Gitu. Selain komedi, ini karena film keluarga memang banyak emosi juga nih di film ini. Ada beberapa tempat lah di mana emosional gitu. Ada nggak yang adegan emosional buat? Ya, si pecahnya Sarma ini, jadi kan dia bottle up ya. Dia sebagai satu-satu anak perempuan, terus yang ada di situ, ya, dia nggak dikangenin gitu. Karena yang dikangenin adalah yang nggak ada, yang keluar gitu. Dia nahan perasaan itu, gitu ya. Nah, sampai akhirnya itu pecah gitu. Apa karakter ini memang earn it gitu ya. Ya memang dia layak dapat showcase di adegan itu. Gitu. Kalau gue lebih ke yang terakhir tuh. Ini spoiler mungkin. Jadi pas bapaknya visit anaknya satu-satu. Oke. Itu gue dapet tuh di situ. Jadi kan sebetulnya tuh awalnya ibunya kan. Kalau bapak nggak mau, aku aja yang datengin satu-satu. Gak dikasih kan sama bapak, sampai akhirnya nih untuk redemption gitu ya, konfliknya kita nggak usah bahas deh ya. Untuk redemption bapaknya datengin satu-satu. Nah, itu yang emang sih gitu ya. Walaupun gue dalam hati apakah bapak akan berubah seterusnya atau memang cuma untuk momen ini aja gitu. Ya karena udah setua itu juga kan, Bay. Karakter kan susah berubah ya, gitu. Film Ngeri-Ngeri Sedap ini well written ya, jadi well produced, tapi skenarionya juga nih bagus banget. Kalau nggak salah kan semi autobiografinya si Benedion. Gue begitu keluar, gue keinget film ini nih secara plot, pendekatan ya maksudnya, itu kayak film-filmnya Francis Weber. Gue nggak ngerti nih cara baca Francis Weber gitu loh. Apa tuh filmnya? Kebohongan, kesalahpahaman yang dijaga dengan kebohongan-kebohongan lain, terus jadinya snowball gitu kan. Ya kayak ini, jadi diawali dengan kebohongan, untuk mengcover kebohongan tuh harus bohong lagi. Terus kemudian orang jadi salah paham nih yang lain. Nah, kalau kayak di sini kan mereka pura-pura cerai, ya kan? Kebohongan buat anak-anaknya. Nah, tapi kemudian kayak ada pendeta yang ya kan, terus ada opungnya, jadi gitu snowball nih, kayak gitu sih. Kalau gue ada satu nih yang gue sayangkan sebetulnya. Oh iya. Tapi mungkin nggak pengaruh, karena mungkin ada hubungannya dengan ceritanya, karena gue masih mengharapkan ada eye candy. Tapi memang di situ diceritakan si anak cewek keluarga ini kan emang
belum nikah ya, belum nikah, belum laku. Jadi mungkin makanya nggak dicari yang tipe supermodel atau apa. Kan pasti dari suku Batak banyak yang bersinar juga kan, yang bisa dipilih masuk untuk main film ini. Secara semua udah didukung oleh talenta terbaik Batak gitu. Tapi ya ada Indah Permatasari juga. Ini kayaknya Indah Permatasari jadi di Sri Mulat juga gitu kan? Dia jadi pokoknya jadi guest star gitu di film drama komedi gitu ya. Apakah ada hubungannya dengan Ari Kriting gitu ya, sehingga aksesnya lebih mudah untuk istri dulu aja deh yang main gitu ya. Kayak gitu, nggak tahu lah. Tapi ada di sini gitu. Ya, oh ya, Benedion ini juga cameo nih. Ada ya? Ada di adegan mereka belanja di pasar, beli topi, beli apa. Nah, ketika beli sendal yang jual tuh Benedion. Oke, skor. Gue segini. Gue segini. Gitu. Ini seneng banget gue. Pertengahan tahun sampai pertengahan tahun menemukan banyak film Indonesia yang kualitasnya udah enak banget gitu ya. Kalau Penyalin Cahaya itu dihitung tahun ini, karena kan dia widely available untuk publik Januari kan. Terus ada apa? Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, ada Gara-Gara Warisan, ada Pulang, Klik Film gitu ya. Senang sih gue. Dan ke belakang juga menjanjikan ya. Pengabdi Setan, Keluarga Cemara, sama Miracle. Oke, banyak. Gitu. Jadi semangat lah ya kita bikin gue kontennya juga. I have high hopes untuk film Indonesia. Oke. Ya, yang udah nonton gimana? Banyak yang bilang ini film Indonesia terbaik tahun ini. Tapi gue berharap jangan berhenti di sini. Masih ada kejutan-kejutan lagi ke belakang. Gitu. Tulis komen yang setuju, nggak setuju. Yang udah nonton, yang belum, like, subscribe. Makasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.